Bagaimana mencari pintu masuk mengusut dugaan pidana kasus pagar laut? Kita berbincang dengan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD, Prof. Mahfud, selamat petang. Selamat petang, Prof. Cindy. Prof. Mahfud, ini kan pagar laut ini ilegal, merugikan nelayan, tapi sejauh ini pelanggarannya masih di kisaran administratif. Kalau mau masuk ke ranah pidana, pintu masuknya dari mana, Prof? Menurut saya gampang ya. Pertama itu kan ada sertifikat yang sudah diumumkan ilegal. Nah, sertifikat yang ilegal itu kan dikeluarkan oleh siapa, tanggal berapa, pejabatnya siapa. Itu aja panggil dulu. Kenapa kamu mengeluarkan ini? Atas suruhan atasan, atau atas kolusi bawahan, atau dia ikut kolusi. Nanti akan ketahuan kok itu. Karena ada dokumen-dokumen pendukung ketika sebuah sertifikat dibatalkan. Apalagi ini yang dibatalkan ratusan. Itu kan gampang sih. Lalu kemudian pelaku pemagaran, ya betul Pak Trenggono ya sulit ngambil tindakan. Nah kalau gitu serahkan aja ke penyidik Polri, karena kan di KKP itu ada penyidik PNS, lalu ada juga di dalam hukum tuh penyidik Polri, kejaksaan gitu. Serahkan ke situ, itu ada pelanggaran, tolong siapa yang pemagaran itu, yang lakukan pemagaran itu kan ada orangnya yang ngaku bahwa ini swadaya masyarakat, dia sudah menemui nelayan, panggil dia, wajib dia hadir, dipanggil oleh hukum. Kamu masyarakat siapa yang kamu temui bahwa itu swadaya, lalu diusut dari situ. Menurut saya sih tidak sulit sih gitu, tapi ini selama ini kok saling lempar badan ya. Saya selalu mengatakan gini, menteri itu apakah itu Pak Hadi Cahyanto, apakah AHY atau Sofyan Jalil, tidak usah takut kalau dia tidak sengaja melakukan pelanggaran itu. Itu kan ada delegasi kewenangan di dalam hukum tata negara itu. Ini kewenangan dan tanggung jawab ini atas delegasi dari menteri ini, kan gitu. Kalau dia tidak melakukan, tidak usah takut, katakan aja, tidak usah saling menghindar, serahkan. Yang tepat itu Nusron Wahid, bagus tuh, langsung dia bilang itu ilegal gitu. Nah, dia tidak terlibat gitu, tetapi pasti ada yang terlibat, sampai ada 263 sertifikat ilegal baru di situ, baru di tempat yang Tangerang itu, belum di daerah-daerah lain di Indonesia. Nah kalau kita mau tertib dan mau aman negara ini, ya ini supaya ditindaklanjuti secara hukum pidana gitu, bukan teknis administrasi. Teknis administrasi terebutan semua datang ke pemagaran itu, ada yang ingin memaki-maki, ada yang langsung membongkar rame-rame gitu. Dulunya enggak ada yang mau gitu, baru sesudah presiden memerintahkan lalu rame-rame gitu. Apa perlunya begitu? Sebenarnya satu institusi aja, Prof, asal tapi efektif gitu dari sih. polisi, oke, Prof, tapi kan polisi bilang masih menunggu investigasi dulu dari KKP. Emang harus birokrasi seperti itu atau sebenarnya polisi bisa langsung aja mengusut? Bisa. Begini, di dalam KUHP itu disebut penyidik utama itu adalah Polri. Lalu PPNS itu adalah penyidik pembantu. Oleh sebab itu ada kewajiban koordinasi. Nah kalau ini KKP-nya tidak segera memberitahu, Polri dong turun karena penyidik utama. Yang benar itu sekarang yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, meskipun mungkin terlambat seminggu lah ya. Kejaksaan Agung sudah memanggil tuh lurah untuk penyelidikan karena dugaan pelanggaran pidana di dalam pemagaran laut dan izin-izin pengkaplingan itu, izin-izin yang dilakukan untuk pemanfaatan laut. Nah itu udah dipanggil oleh Kejaksaan tanggal 22 kemarin, sudah agak terlambat tapi udah betul, tidak usah nunggu gitu. Itu gampang kok kalau sudah lurahnya itu dipanggil ya, Pak Lurah Kohot itu, kenapa kamu mengeluarkan itu, mana dokumennya, mana letter C-nya, dan seterusnya itu kan bisa dilacak apakah letter C itu baru dibuat sesudah ada itu atau tidak. Itu sekarang teknologinya gampang kok, membuktikannya gampang kok gitu. Tapi Prof, Jadi saya kira tidak usah saling melempar lah. Sekarang ini waktunya nih hukum pidananya ini baru ke teknis administrasi aja. Administrasi pun belum selesai, belum tuntas. Baru berapa katanya, baru 50 yang dicabut Prof, atau kalau yang misalnya dibatalkan. sebenarnya untuk mengusut pidananya tinggal men-tracing siapa saja yang terlibat dalam penerbitan sertifikat. Tapi kenapa menurut Anda alot sekali untuk mengungkap dalangnya? Nah mungkin itu karena tracing itu mungkin akan menyangkut dirinya bisa saja atau keluarganya. Kan banyak ya pejabat-pejabat itu yang kadangkala dirinya tidak tahu, keluarganya dapat, anaknya dapat, istrinya dapat, saudaranya dapat, gitu-gitu tuh mungkin takut terbongkar juga. Gitu bisa saja itu terjadi. Tapi
apapun sikap untuk menyembunyikan itu adalah salah secara hukum. Itu merusak negara gitu. Kalau Anda merasa bersih, ya serahkan aja, buka semua. Kasih tuh KKP, ATR, BTN, kasih ke polisi, kejaksaan, Pak, tolong ini nih, salah ini, tolong Bapak sidik gitu. Nah. Gitu. Penyidik kami mungkin tidak mampu karena ada orang dalam juga yang terlibat, kan bisa begitu. Hukum membuka itu dan membunyikan itu. Saya ingin mengingatkan ya, hak guna bangunan di perairan laut, perairan pesisir itu sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sesuai dengan putusan MK Nomor 3 Tahun 2010. Dilarang pemberian hak bangunan, hak usaha dan sebagainya kepada perorangan dan korporasi di perairan pesisir. Itu jelas bunyinya. Yang dibolehkan itu adalah eksplorasi dengan izin tertentu. Bukan seperti itu. Izin tertentu itu misalnya reklamasi. Eksplorasi apa? Eksplorasi terhadap tambang-tambang di bawah laut gitu. Itu boleh dengan izin tertentu. Kalau borongan kayak gitu belum tentu, belum tahu apa yang akan dikerjakan, tiba-tiba keluar sertifikat, kan tidak boleh. Menurut undang-undang maupun menurut putusan MK. Prof. Mahfud, tapi kalau selama Anda masih menjabat sebagai Menko Polhukam saat itu, pernah ada laporan atau isu terkait pagar laut yang mencuat juga kah? Tidak ada, tidak pernah ada. Makanya ini mengagetkan dan semuanya saling lempar badan. Seumpama pun saya itu ya tidak tahu, tapi begitu tahu pasti ditindak dong. Pasti didatangi lalu ditindak secara hukum. Dulu memang pernah ada, tetapi bukan pemagaran, yaitu upacara 17-an ketika tahun pertama itu saya menjadi Menko Polhukam. Upacara 17-an itu di sana bendera merah putih tidak boleh enggak boleh, kabarnya ini ada video bahwa di PIK 1 itu tidak boleh ada bendera merah putih. Padahal itu 17-an. Saya bilang tanggal 16 saya akan ninjau ke sana. Saya akan cabut bendera-bendera negara asing yang ada di situ kalau merah putih tidak boleh. Saya sudah siapkan tim ke sana. Tiba-tiba malamnya, Pak, enggak Pak, bendera merah putih sudah ada katanya. Sudah beranu semua gitu. Ya sudah, selesai. Nah hanya itu yang ada. Kok sekarang lalu ke pelanggaran di laut. Yang saya katakan tadi tentang bendera merah putih itu dulu ramai di media. Sehingga saya bentuk tim, besok saya akan ke sana. Saya sudah bentuk sekian orang, ayo ikut saya. Besok kita cabut sama-sama. Kita ganti dengan bendera merah putih. Begitu saya waktu itu tahun 2020 bulan Agustus tuh. Oke. Membuka dalang dan juga pidananya di kasus pagar laut ini jadi PR Prof. Mahfud MD. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu Prof. Mahfud. Sehat, Cindy. Makasih.